Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan kelompok 7 akan membahas materi mengenai tahap penilaian risiko loh. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Siti Holiza dengan NPM 0621 405 12629 sebagai ketua kelompok. Dan rekan saya perkenalkan saya Hani Nurlita dengan NPM 0621 4051 2614. Halo guys, perkenalkan nama saya Tarisa Azahro dengan NPM 0621 4051 0400. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya itu akan membahas materi tentang tahap penilaian risiko. Ada yang tahu nggak nih apa saja tahapan dalam penilaian risiko itu? Oke, langsung saya kasih tahu aja ya, teman-teman simak ya. Pendahuluan. Jadi tahap penilaian risiko itu merupakan tahap pertama dalam proses audit loh teman-teman. Dimana tujuan dari tahap penilaian risiko adalah mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan kemudian menilai apakah dari risiko-risiko ini mungkin menjadi sebab salah saji yang material dalam laporan keuangannya. Dan langkah ini itu memberikan kepada auditor nih informasi yang diperlukan untuk mengarahkan upaya auditnya itu langsung pada area di mana risikonya itu tinggi dan menjauhi di mana risikonya itu rendah. Dan info penting lagi nih teman-teman, tahap pertama dalam proses audit itu terdiri dari dua bagian. Pertama, penentuan identifikasi risiko atau disebut risk identification. Dan kedua, penilaian risiko itu sendiri atau risk assessment. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya aja yuk. Selanjutnya itu mengenai pokok-pokok isi. Jadi ada 6 pokok-pokok isi dalam tahap penilaian risiko ini loh teman-teman. Yang pertama yaitu prosedur identifikasi risiko. Kedua, langkah-langkah identifikasi risiko. Ketiga, penilaian risiko. Keempat, penilaian risiko oleh entitas. Kelima, prosedur penilaian risiko. Dan terakhir keenam, manfaat audit berbasis risiko. Oke, kita langsung masuk ke pokok isi yang pertama ya teman-teman. Jadi, pokok isi yang pertama yaitu prosedur identifikasi risiko. Prosedur dari identifikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses identifikasi risiko, itu pertanyaan auditor biasanya apa sih yang bisa salah yang menyebabkan salah saji dalam laporan keuangan itu. Kedua, auditor itu mencari jawaban atas pertanyaan itu dengan melaksanakan prosedur penilaian risiko. Ketiga, dalam prosedur penilaian risiko ini, auditor berupaya mengidentifikasi nih risiko melalui pemahamannya terhadap entitas dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu proses pemahaman di atas itu menghasilkan daftar dari sejumlah faktor risiko bisnis dan risiko kecurangan. Pokok isi yang kedua yaitu langkah-langkah identifikasi risiko. Jadi ada 3 langkah dalam mengidentifikasi risiko ini loh teman-teman. Apa aja ya? Oke, saya kasih tahu ya. Jadi langkah pertama yaitu kumpulkan informasi dasar tentang entitas. Atau langkah permulaan di mana pada langkah ini itu auditor memperoleh pemahaman dasar atau mempunyai kerangka acuan untuk merancang prosedur penilaian risiko. Langkah kedua yaitu rancang, laksanakan, dan dokumentasikan prosedur penilaian risiko. Jadi pada langkah ini itu auditor melakukan beberapa langkah loh teman-teman. Yang pertama, kegiatan atau prosedur penilaian risiko itu harus dilakukan. Karena apa? Yaitu agar sumber risiko salah saji yang material dapat diidentifikasi. Lalu pemahaman yang tepat mengenai entitas itu juga bisa diperoleh. Dan bukti-bukti audit yang menjadi pendukung juga bisa diperoleh nih teman-teman. Jadi pada kegiatan ini itu nggak boleh di skip ya teman-teman. Kemudian merancang dan melaksanakan prosedur penilaian risiko dan kegiatan terkait. Lalu lakukan pertemuan nih dengan anggota tim audit. Dan terakhir tanyakan kepada pihak manajemen bagaimana sih mereka mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko itu. Apakah kesalahan atau kecurangan itu benar-benar terjadi. Langkah terakhir nih, yaitu langkah ketiga, hubungan risiko yang diidentifikasi dengan area dalam laporan keuangan.
Yang pertama, untuk setiap faktor risiko atau penyebab risiko itu harus diidentifikasi. Tentukan nih dampak salah sajinya seperti kesalahan atau kecurangan. Lalu identifikasikan saldo akunnya. Kemudian hubungan atau petakan risiko yang diidentifikasi ke area tertentu dalam laporan keuangan. Dan terakhir, identifikasi dampak risiko akan membantu penilaian risiko loh. Materi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan-rekan saya. Simak sampai habis ya teman-teman. Selanjutnya, penilaian risiko. Penilaian atas risiko yang diidentifikasi mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko, yaitu A. Berapa besarnya peluang terjadinya salah saji dalam laporan keuangan akibat risiko tersebut. Lalu B. Berapa probabilitas risiko itu terjadi? Dalam hal ini, auditor dapat mengevaluasi probabilitas ini dengan sederhana, yakni apakah probabilitasnya tinggi, sedang, atau rendah, atau dapat juga memberi sederhana skor dalam bentuk angka. Selanjutnya, berapa besar dampak moneternya jika risiko ini menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, pendapat mengenai hal ini harus dinilai terhadap suatu jumlah tertentu sebagai acuan. Karena jika tidak, orang yang berbeda dengan angka materialitas yang berbeda dalam benaknya bisa berkesimpulan yang berbeda pula. Kemudian, penilaian risiko oleh entitas. Dalam entitas yang lebih kecil, proses penilaian risikonya bersifat informal dan tidak terstruktur. Risiko dalam entitas yang lebih kecil seringkali diakui secara implisit, bukan eksplisit. Maksudnya di sini risiko tersebut tetap ada meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Ketika manajemen memahami proses penilaian risiko yang lebih formal, manajemen mungkin memutuskan untuk mengembangkan, mengimplementasi, dan mendokumentasikan prosesnya sendiri. Dan jika manajemen gagal mengidentifikasi risiko-risiko utama, auditor sebaiknya mempertimbangkan apakah ada kelemahan yang signifikan dalam proses penilaian risiko tersebut. 5. Prosedur penilaian risiko. Yang pertama, menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. Yang kedua, pengamatan dan inspeksi. Yang ketiga, prosedur analitikal. Selanjutnya ada contoh prosedur dalam menanyakan kepada pihak manajemen, yaitu yang pertama yaitu penilaian mengenai resiko dalam laporan keuangan karena suatu kecurangan. Yang kedua yaitu proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi resiko kecurangan tersebut. Yang ketiga, yaitu komunikasi manajemen dengan TCWG mengenai cara menanggapi resiko kecurangan. Dan yang keempat, yaitu komunikasi manajemen dengan karyawan seperti pandangan manajemen mengenai praktik bisnis dan perilaku etis. Selanjutnya itu ada prosedur analitikal. Jadi prosedur analitikal ini sebagai prosedur penilaian resiko itu membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Prosedur analitikal juga digunakan sebagai prosedur audit selanjutnya dalam 1. Memperoleh bukti asersi laporan keuangan. Yang kedua, melakukan relevan atas laporan keuangan. Yang ketiga, membandingkan hasil prosedur analitikal dengan informasi yang ada. Dan yang keempat, mengidentifikasi resiko yang ada, serta yang kelima, merancang audit selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu observasi dan implikasi itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mendukung prosedur inquiries kepada manajemen dan pihak lain. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Selanjutnya, ada sumber lain mengenai resiko. Yang pertama yaitu prosedur menerima atau melanjutkan klien. Yang kedua yaitu penugasan masa lalu. Yang ketiga yaitu informasi eksternal. Dan yang keempat yaitu diskusi dalam tim audit.
Yang keenam itu ada manfaat audit berbasis risiko atau biasa yang disebut ABR. Yang pertama itu ada fleksibilitas waktu. Yang kedua ada upaya tim audit terfokus pada area kunci. Yang ketiga yaitu prosedur audit terfokus pada risiko. Yang keempat yaitu pemahaman atas pengendalian internal. Dan yang kelima yaitu komunikasi tepat waktu. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai tahap penilaian risiko. Terima kasih.